hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin muhtaramin, ulama anal kiram al-aizza, para kiai khususipun yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama Syuriah Watan Fidyatan, baik dari Kecamatan Majenang maupun kecamatan lain yang ikut hadir, segenap Forkopimcam yang hadir, Pak Camat, Kapolsek dan Koramil, yang kami hormati sahabat saya, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor beserta jajarannya, beserta jajaran Satkor Cap Bansernya, sahabat-sahabat saya dari pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama, Mbak Tun Habibah beserta jajarannya, sahabat-sahabat saya seperjuangan di dalam menjaga NKRI dan Pancasila, teman-teman dari Pemuda Pancasila, terima kasih atas hadirnya. Sahabat-sahabat saya, pimpinan anak cabang, baik GP Ansor maupun Fatayat NU, Kecamatan Majenang, Wanareja, Sidareja, Kedungreja, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya singkat saja, ini karena waktunya sudah siap, bahaya. Kata teman-teman, karena pasti ini semuanya senengnya sudah pada habis. Logika tanpa logistik itu anarkis. Saya dulu demonstran, selalu didikannya begitu. Jadi kalau sedang memimpin massa, yang kita pastikan itu adalah kita mikirkan anggotanya. Ini anggotanya sedang kelaparan apa tidak? Karena kalau keanggotanya sedang lapar, itu tidak mungkin diajak berpikir. Saya dulu saya dibesarkan oleh Gerakan 98, tahu persis. Jadi kalau pasukannya loyo, kita terakin biar semangat lagi, tapi nggak boleh kebablasan. Pas kalau nggak ada snack apalagi nggak boleh, karena itu kalau sudah lapar itu pasti tidak terkendali, karena memang hukumnya begitu. Sahabat-sahabat, teman-teman pemuda, kita ini adalah generasi penerus. Oh, ini ibu-ibu muslimat yang kami hormati, mohon maaf terlewatkan. Ini di lingkup Nahdlatul Ulama memang ada sedikit anomali. Anomalinya adalah Ansor itu lahir lebih dulu dari muslimah. Nggak tahu ini jadinya ibu sambung atau gimana, kita nggak tahu. Yang unik, Ansor itu dengan Nahdlatul Ulama itu hanya terpaut sedikit. NU tahun 1926, Pemuda Ansor itu 1934, terpaut sedikit. Jadi bapak dan anak ini unda-undi. Jadi kalau anak kadang rotot nakal-nakal sedikit ini ya, rotot mohon maaf, mohon dimaklumi Pak Kiai, karena umurnya nggak seberapa jauh. Nah, Fatayat itu setelah Ansor. Jadi kalau teman-teman Fatayat dipanggil Mbak jangan mau oleh teman-teman Ansor, enak saja gitu. Wong lahirnya duluan situ kok manggilnya Mbak, jangan mau. Tapi kalau jenengan dipanggil dia juga jangan, nanti salah paham. Tadi aja ada momentum pelukan itu, tadi saya sudah khawatir. Untung MC segera memberi penjelasan. Kalau tidak ada, khawatirnya ada kegaduhan. Rekan-rekan kita IPNU, IPPNU yang ikut hadir.
Kita adalah generasi pemuda, generasi penerus. Kita ini juga generasi penikmat. Penikmat dalam arti apa yang sudah kita menikmati, apa yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Sebagai pemuda, kita harusnya punya rasa malu. Kita harus mencambuk diri kita dengan baik sehingga kita bisa mengejar prestasi-prestasi oleh para pendahulu-pendahulu kita. Saya selalu mengandaikan kalau kita ini pemuda, ingatlah Bung Karno. Kalau kita masih mengaku pemuda, ingatlah juga beliau Kiai Haji Wahid Hasyim. Dua sosok pemuda ini yang harus menjadi kaca benggala untuk diri kita semua. Kenapa saya katakan demikian? Bung Karno itu lahir tahun 1901. Dikukuhkan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 1945. Berarti Presiden Soekarno menjadi presiden umur 44. Mbah Kiai Wahid Hasyim ini tidak kalah luar biasanya. Berkecimpung, sudah dilibatkan di dalam proses persiapan kemerdekaan Republik Indonesia sampai kemudian menjadi Menteri Agama. Wafat dalam umur 39 tahun. Betapa mudanya beliau, sudah ikut terlibat ngurus Republik, sudah menjadi menteri di dalam kabinet pada waktu itu. Ini harus menjadi kaca benggala buat kita semua, apa yang bisa dilakukan pemuda hari ini, apa yang sudah kita bisa perbuat pada hari ini. Ada pepatah Arab yang ini harus kita pegang terus dimanapun, kapanpun. Laisal fata mangkola hadza abi, walakinnal fata ha'anada. Bukanlah pemuda yang hanya bisa membangga-banggakan, yang hanya bisa membangga-banggakan orang tuanya. Bukanlah pemuda yang hanya bisa membangga-banggakan leluhurnya. Iki bapakku, iki simbahku, iki leluhurku. Bukan itu. Pemuda adalah ha'ananda. Inilah saya, inilah karya saya, inilah apa yang sudah kita perbuat hari ini. Maka saya mengingatkan khususnya kepada sahabat-sahabat Ansor. Kalau yang lain sumonggo. Ansor harus berlomba-lomba. Kita adalah generasi penolong. Kita sudah memaklumatkan sebagai pemuda Ansor, pemuda penolong. Penolong adalah ada di atas. Penolong adalah berarti suka memberi daripada menerima. Lebih senang memberikan sesuatu daripada menerima sesuatu. Lebih senang bisa memberikan manfaat daripada menerima manfaat. Itulah Ansor. Dan itulah yang didoakan oleh para kiai-kiai kita yang sudah memberikan nama organisasi kita, Gerakan Pemuda Ansor. Maka sebagai generasi pemuda, khususnya teman-teman Ansor, sahabat-sahabat Ansor, harus berlomba-lomba meningkatkan kualitas diri, memantaskan diri kita sendiri, memantaskan diri agar kita mampu menjadi generasi-generasi Ansor, menjadi penolong, memberikan sesuatu, memberikan manfaat, menghadirkan manfaat bagi orang lain. Itulah Ansor. Maka sahabat-sahabat muda,
harus sibuk menyibukkan diri, meningkatkan kualitas diri. Hari ini globalisasi terus merangsek di dalam diri kita. Hari ini rasanya sudah tidak pantas kita memperbincangkan dikotomi desa